Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang validitas dan reliabilitas instrumen tes. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ferdian Syahwidi Yulanda, dengan NIM 410 141 9119. Kemudian Agita Nindi Sofiani dengan NIM 410 141 9127. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, instrumen. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen ini terbagi menjadi dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Tes yaitu alat pengukur pengumpul data berupa jumlah pertanyaan atau perintah yang memerlukan tanggapan dari testi untuk mengukur tingkat kemampuan, prestasi, dan penguasaan yang dimiliki oleh testi. Lalu, non-tes. Non-tes dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, kemudian memberi penugasan, lalu melakukan wawancara, selanjutnya penyebaran angket, dan memeriksa atau menganalisis dokumen-dokumen. Selanjutnya, validitas. Secara etimologi, validitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu valid. Valid di dalam kamus Oxford dikatakan, valid is the state of being legally acceptable, atau sesuatu yang bisa diterima menurut hukum. Validitas ini menunjuk pada sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur secara tepat terhadap apa yang mau diukur. Validitas merupakan pengujian yang paling mendasar dan mencakup beberapa pertimbangan sebagai acuan terhadap reliabilitas. Artinya, jika suatu tes tidak mempunyai validitas yang tinggi, maka kesahihan tes tersebut masih diragukan. Lalu validitas dalam evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan pelaksanaan tes hasil belajar. Bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, secara sahih, atau secara absah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, jenis validitas. Menurut buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson dan kawan-kawan, bahwa secara garis besar, validitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memiliki kata empiris yang artinya pengalaman. Jadi sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Nah, untuk validitas logis ini terbagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Kemudian validitas empiris juga terbagi menjadi dua, yaitu validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Validitas isi. Validitas isi digunakan untuk mengukur sejauh mana tes mencerminkan apa yang akan diukur dari kemampuan siswa sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Validitas isi mengukur lebih pada ranah kognitif siswa seperti yang tercantum dalam kurikulum. Penilaiannya ini harus dicocokkan dengan tujuan instruksional khusus. Lalu validitas konstruksi atau construct validity.
Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan pembelajaran. Contohnya, siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek ekologis. Maka butir soal pada tes merupakan perintah agar membedakan antara dua efek tersebut. Selanjutnya, validitas empiris tadi terbagi menjadi validitas ada sekarang atau concurrent validity dan validitas prediksi atau predictive validity. Validitas ada sekarang yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas ada sekarang jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sudah ada. Hasil tes dibandingkan dengan alat banding yaitu hasil tes sebelumnya. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk itu diperlukan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki. Misalnya, nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu. Selanjutnya, validitas prediksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Kemudian, prinsip validitas. Prinsip validitas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Dan yang terakhir, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Selanjutnya, uji validitas. Untuk menguji validitas, kita dapat menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu Rxy sama dengan N sigma Xy dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Di mana Rxy ini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, lalu sigma Xy yaitu jumlah perkalian antara variabel X dan Y, lalu sigma X kuadrat yaitu jumlah dari kuadrat nilai X, lalu sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y, kemudian sigma X kuadrat yaitu jumlah nilai X kemudian dikuadratkan, dan sigma Y kuadrat yaitu jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, kriteria interpretasi koefisien validitas menurut Guilford. Di sini, jika koefisien validitas lebih dari sama dengan 0,90 dan kurang dari sama dengan 1,00, maka interpretasinya sangat tinggi. Lalu, jika koefisien validitasnya lebih dari sama dengan 0,70 dan kurang dari 0,90, maka interpretasinya tinggi. Lalu jika koefisien validitasnya lebih dari sama dengan 0,40 dan kurang dari 0,70, maka interpretasinya sedang. Dan kemudian jika koefisien validitasnya lebih dari sama dengan 0,20 dan kurang dari 0,40, maka interpretasinya rendah. Lalu jika koefisien validitasnya lebih dari sama dengan 0,00 dan kurang dari 0,20, maka interpretasinya sangat rendah. Dan jika koefisien validitasnya kurang dari 0,00, maka interpretasinya tidak valid.
Selanjutnya contoh uji validitas. Untuk menguji tingkat validitas suatu instrumen tes, kita dapat menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya atau menggunakan program Microsoft Excel. Di sini terdapat data hasil tes dari 28 siswa dan terdapat 10 butir soal. Untuk menguji tingkat validitas butir soal pertama, kita dapat menggunakan fungsi Pearson pada program Microsoft Excel dan diperoleh hasilnya yaitu 0,467, di mana berdasarkan kriteria interpretasi koefisien validitas menurut Guilford, maka interpretasinya sedang. Untuk butir soal selanjutnya, kita juga dapat menggunakan fungsi Pearson pada program Microsoft Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah reliabilitas. Next. Next. Kata reliabilitas diambil dari kata reliability. Reliability dalam bahasa Inggris dan berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, keajegan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Nah, menurut Groth-Marnat, mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Kemudian, menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, kemudian menurut Sukaji mengatakan bahwa reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Nah, yang terakhir menurut Arifin, suatu tes dapat dikatakan andal atau reliable jika tes tersebut mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Next. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tentang reliabilitas di atas, dapat ditegaskan bahwa reliable akan diartikan dengan keajegan atau konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali, hasilnya relatif sama. Artinya, setelah hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya dikorelasikan, terdapat hasil korelasi yang signifikan. Sedangkan yang mengartikan dengan keandalan atau reliability, atau ketepatan jika ia dapat dipercaya, konsisten atau stabil, dan produktif. Next. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Nah, reliabilitas stabilitas ini menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat mengukurnya. Nah, reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua ada reliabilitas terwakili. Reliabilitas pada jenis ini mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Nah, dalam hal ini, menguji apakah penyampaian indikator sama, jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Nah, reliabilitas ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat. Next. Nah, kemudian ada macam-macam reliabilitas menurut Jali dan Puji. Yang pertama ada reliabilitas konsisten tanggapan. Nah, reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten.
Dalam artian apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya atau tidak. Next. Yang kedua ada reliabilitas konsisten gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terdapat bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Next. Kemudian macam-macam cara mencari reliabilitas. Yang pertama ada metode test retest, yang kedua ada metode bentuk ekuivalensi atau paralel, yang ketiga ada metode tes tunggal atau single test, dan yang keempat ada metode split half. Next. Yang pertama ada metode tes retest. Reliabilitas tes retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, dalam cara ini kita akan mencari kejelasannya bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama ketika orang tersebut dites lagi dengan tes tersebut. Nah, suatu perangkat tes diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Nah, dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu. Reliabilitas tes dicari dengan menghitung korelasi antara skor pada testing 1 dan skor pada testing 2. Pendekatan ini secara teori baik, namun di dalam prakteknya mengandung kelemahan atau permasalahan, yaitu terutama pada tenggat atau interval waktu yang diambil untuk melakukan tes pertama dan kedua. Jika terlalu pendek, maka siswa memiliki kesempatan untuk mengingat jawaban dalam tes, dan jika terlalu panjang, kemampuan siswa mungkin sudah bertambah. Next. Yang kedua ada reliabilitas dengan metode bentuk ekuivalensi atau paralel. Reliabilitas bentuk ekuivalensi adalah mengadakan 2 tes dalam waktu yang berbeda, dengan soal yang berbeda secara item, tetapi tetap sama secara karakteristik. Karakteristik yang dimaksud yaitu jumlah item, struktur item, cara scoring, dan tingkat kesulitan semuanya harus sama. Next. Kemudian ada metode tes tunggal. Nah, tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Jadi pemberian tes ini hanya diberikan 1 kali. Next. Yang terakhir ada metode split half atau belah 2. Nah, split half reliability adalah teknik pengujian reliabilitas instrumen dengan cara membaginya menjadi 2 bagian. Nah, jadi dalam menggunakan metode itu, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Kemudian banyak pemakai metode ini, tes yang diujikan itu dibelah 2. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada jumlah butir soal. Banyaknya soal pada suatu instrumen akan mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyaknya soal-soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin reliabel. Kemudian, homogenitas soal tes. Soal yang memiliki homogenitas tinggi atau kesamaan yang tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama, jumlah butir-butirnya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya yang satu mengukur tentang pengetahuan kebahasaan, dan yang satunya tentang pengetahuan fisika akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, ada keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. Jika ada beberapa siswa yang sedang sakit, kelelahan, dan memiliki suatu kondisi yang tidak baik, maka akan mempengaruhi kinerja mereka dalam mengerjakan suatu tes, sehingga tingkat reliabilitasnya akan cenderung rendah.
Kemudian yang terakhir ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi tingkat reliabilitasnya. Perbedaan motivasi antar individu dalam suatu kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya. Karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh. Sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Next. Kemudian ada uji reliabilitas. Next. Nah, kita dapat menguji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20. Nah, rumus KR20 ini adalah K dibagi K-1 dikalikan S kuadrat min sigma PQ dibagi S kuadrat. Nah, K ini adalah jumlah putri soal, S kuadrat adalah varians total, P adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada item, kemudian Q adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab salah pada item, atau 1 min P. Next. Nah, rumus varian yang digunakan untuk menghitung reliabilitas ini adalah S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dibagi oleh N. Nah, S kuadrat ini adalah varians totalnya, X adalah jumlah skor yang diperoleh siswa, dan N adalah jumlah responden atau siswa yang mengikuti tes. Next. Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut. Nah, jika koefisien korelasinya adalah 0,81 di antara 0,81 dengan sampai 1, maka kriteria reliabilitasnya sangat tinggi. Kemudian jika koefisien korelasinya di antara 0,61 sampai 0,80, maka kriteria reliabilitasnya tinggi. Dan jika koefisien korelasinya di antara 0,41 sampai 0,60, maka kriteria reliabilitasnya cukup, dan seterusnya. Nah, ini adalah menurut Suharsimi Arikunto 2010. Next. Contoh uji reliabilitas. Nah, misalkan ada satu set soal yang berisi 10 soal, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, dan diikuti oleh 10 siswa yang ditampilkan di tabel berikut. Nah, nama-nama siswa tersebutlah A, B, C, sampai J. Misal siswa A yang diketahui di tabel menjawab benar soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 6, 8, 6, dan 8. Dan siswa B menjawab benar soal nomor 1, 2, 5, 7, 5, 7. Nah, cara mencari reliabilitasnya apakah sudah tinggi atau belum, kita harus mencari nilai X, X kuadrat, P, Q, PQ, dan sigma dari semua yang sudah disebutkan, seperti sigma X kuadrat, sigma PQ. Next. Nah, setelah diketahui X kuadrat, PQ, dan PQ, langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkannya ke rumus varians total yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N dibagi N. Nah, karena tadi sudah mencari X kuadratnya dan X, maka kita tinggal memasukkannya saja ke dalam rumus, yaitu S kuadrat sama dengan 371 min 57 dikuadratkan per 10 dibagi 10. Maka akan memperoleh S kuadrat atau varians totalnya adalah 4,61. Next. Nah, setelah memperoleh varians totalnya, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus mencari reliabilitasnya, yaitu N per N-1 dikali, ini sebenarnya K ya, bukan N. Jadi K per K-1 dikali S kuadrat min sigma PQ per S kuadrat. Tinggal dimasukkan saja, yaitu
10/10-1 dikali X kuadrat atau varians total yang sudah dicari tadi, yaitu 4,61, dimin dikurangi 2,11 sebagai sigma PQ yang sudah diketahui di tabel, per 4,61, maka diperoleh reliabilitasnya yaitu 0,602. Nah, 0,602 ini di dalam tabel korelasi menurut Suharsimi dan Arikunto tadi, yaitu sudah termasuk ke dalam kategori cukup. Artinya soal yang sudah dibuat berkualitas normal atau cukup untuk diteskan kepada peserta didik. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.